Selamat datang di podcast Cerdas Emosi bersama Joshua Iwan Wahyudi. Tempat untuk belajar mengelola perasaan dengan praktis, insightful, dan relevan untuk hidupmu sehari-hari. Selamat mendengarkan dan terinspirasi. Selamat datang kembali di podcast Cerdas Emosi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang apakah uang bisa membeli kebahagiaan. Ini salah satu topik yang di-request dari komen di channel YouTube ya. Kita memang sering mendengar ya nasihat yang mengatakan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau memang benar uang tidak bisa membeli kebahagiaan, buktinya banyak orang sering membeli hal-hal yang bikin dia happy menggunakan uang. Punya mobil baru, ya kan, traveling, makan enak, kan pakai uang semua dan itu bisa membuat diri menjadi happy gitu kan. Sampai banyak kafe-kafe membuat slogan, kalau kamu tidak bisa membeli kebahagiaan, belilah kopi, karena itu mirip antara kopi dan kebahagiaan. Tapi kalau mau dibilang bahwa uang bisa membeli kebahagiaan, kenapa ada banyak orang yang uangnya sudah berlimpah-limpah, tapi tetap hidupnya tidak bahagia juga? Nah, jadi memang kalau bicara tentang uang dan kebahagiaan itu tidak sesederhana gitu ya. Nggak bisa hanya dengan kalimat uang tidak bisa beli kebahagiaan atau uang bisa beli kebahagiaan. Kita perlu jelas lebih dulu apa yang dimaksud dengan kebahagiaan itu sendiri. Kita perlu membedakan antara memiliki uang dengan memakai uang. Karena ada banyak orang memiliki uang berlimpah-limpah tapi nggak bisa pakai dengan bijaksana, hasilnya malah memunculkan masalah yang nggak happy juga. Nah, tapi di podcast kali ini kita nggak mau terlalu ribet dan rumit ya. Saya akan jelaskan dari sisi-sisi praktis aja. Yang pertama adalah konsep happiness roof. Apa yang dimaksud dengan atap kebahagiaan ini? Jadi uang itu seperti atap rumah. Kalau kamu nggak punya atap, ya, kamu akan kepanasan, kehujanan, masuk angin, kotoran, binatang, segala sesuatu termasuk perampok ya, bisa gampang banget masuk ke rumah kita dan itu bikin kita suffer. Tapi kalau kita punya atap di rumah kita, itu juga tidak menjamin bahwa hidup kita nggak akan menderita di dalam rumah. Nah, itu yang namanya konsep happiness roof. Artinya uang itu memang dibutuhkan supaya kita nggak suffer. Dibutuhkan uang sejumlah angka tertentu supaya kamu hidupnya itu proper sebagai manusia. Itu akan bisa menolong mengeliminasi banyak sumber penderitaan. Tetapi rupanya ketika angka uang itu sudah menyentuh jumlah tertentu, penambahan uang itu sudah tidak terlalu signifikan lagi efeknya terhadap kebahagiaan hidup kita. Masih ada efeknya, tapi sudah tidak sesignifikan sebelum kita mencapai angka itu. Nah, ini adalah hasil riset dari seorang psikolog pemenang Nobel namanya Daniel Kahneman. Menurut Daniel dalam risetnya, karena dia menelitinya orang Amerika, jadi dia menemukan angka 100 sampai 120 juta setahun. Itu adalah angka plafon, di mana ketika orang sudah mencapai angka itu, apapun yang dia lakukan dengan uangnya tidak terlalu menambah kebahagiaan secara signifikan. Kalau diadaptasikan dengan ekonomi Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung gitu ya, mungkin angkanya sekitar 50 sampai 60-an juta. Artinya apa? Ketika orang sudah sampai di level titik 50 sampai 60-an juta ini perkiraan aja ya, bukan angka eksek ya. Apapun yang kita lakukan dengan uang kita itu bisa menambah kebahagiaan, tapi pertambahannya udah nggak terlalu signifikan lagi. Bahkan kalau menurut Daniel tadi, itu bahkan cenderung flat diagramnya. Sudah sedikit sekali penambahannya. Nah, ini contohnya gini, waktu dulu kamu makan masih susah, makannya itu nggak proper gitu ya. Terus begitu punya duit banyak, bisa makan steak enak, harganya yang 300-400 ribu. Wih, itu rasanya kayak happy banget ya, kayak hidup ini tiba-tiba meningkat banget rasanya ya. Nah, tapi begitu kita udah bisa beli steak harganya 1 juta sekali makan, itu udah meningkatnya nggak terlalu gimana-gimana. Nah, nanti begitu sudah bisa beli steak harga 10 juta sekali makan, ya masih happy, tapi happy-nya pertambahannya beda. Dari makan tempe doang kepada steak,
lalu stick 400.000 kepada 1 juta, 1 juta kepada 10 juta, itu tingkat penambahan kebahagiaannya menurut riset Daniel semakin mengecil. Artinya pada angka tertentu ya udah nggak terlalu signifikan sampai gimana-gimana happy-nya gitu. Nah disitulah biasanya makanya orang yang punya banyak uang mulai bingung. Kenapa? Karena uangnya sudah begitu banyak tapi kok pertambahan kebahagiaannya kok nggak signifikan gitu. Makanya ini problem orang kaya salah satunya juga itu ya. Punya duit berlimpah-limpah tapi hidupnya tetap nggak happy. Nah, karena dia sudah melewati angka plafon happiness roof tadi itu. Nah ini poin pertama ya. Lalu poin kedua, ada penelitian lain dari seorang profesor psikologi dari University of British Columbia. Namanya Elizabeth Dunn. Eksperimennya adalah dia membagi-bagikan uang secara random di tengah jalan gitu ya. Ada yang dapat $5, $15, $20, $10 gitu kan. Lalu dia bagi 2 kelompok. Kelompok pertama diminta untuk menghabiskan uang itu untuk dirinya sendiri. Lalu kelompok kedua diminta untuk menghabiskan uang itu untuk atau bersama-sama dengan orang lain. Artinya ada keterlibatan orang lain. Lalu hasil riset itu kesimpulannya adalah kelompok kedua yang menggunakan uangnya dengan melibatkan orang lain, berapapun angka uang yang dia terima, entah $5, $10, $15, $20, kelompok kedua ini menunjukkan kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kelompok yang pertama. Makanya kemudian Elizabeth Dunn menyimpulkan bahwa ternyata bukan soal berapa banyak duit yang dimiliki, tetapi soal bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, ini sangat selaras juga dengan penelitian dari satu orang profesor psikologi dari Cornell University, namanya Thomas Gilovich. Dia mengatakan bahwa kebanyakan orang susah happy dalam memakai uangnya karena mereka menggunakannya untuk hedonic treadmill. Apa itu hedonic treadmill? Hedonic treadmill itu membeli barang untuk mendapatkan rasa puas buat diri sendiri, tapi nggak bertahan lama, sehingga nanti dia butuh barang baru lagi untuk dia beli, butuh barang baru lagi, terus kayak gitu. Namanya disebut hedonic treadmill, karena nggak ada habisnya. Dan makin lama akan makin terasa kayak aku butuh lebih lagi, aku butuh lebih lagi. Ini seperti hamster yang lari di atas roda itu ya, nggak ada habisnya dan nggak pernah benar-benar happy. Makanya kemudian Elizabeth Dunn menyarankan, ini soal cara pakai duitnya, bukan soal punya berapa banyak. Punya banyak tapi kalau makainya salah juga nggak bisa happy. Walaupun kalau kita ke poin 1 tadi jangan lupa ya, tetap ada batas angka tertentu yang kita butuhkan supaya kita nggak suffer gitu. Nah, Elizabeth Dunn menyarankan cara pakai uang yang efektif itu ada 3. Yang pertama adalah yang tadi, dengan keterlibatan orang lain. Jadi jangan dipakai buat diri sendiri terus, itu yang justru bikin kita hedonic treadmill tadi, bikin kita susah happy. Justru kita harus pakai dengan melibatkan orang lain, keterlibatan dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah pakai uangnya untuk beli pengalaman, bukan beli kepemilikan. Banyak orang membeli barang, dia happy sebentar, lalu kemudian ya udah hedonic treadmill tadi. Nah, yang benar adalah pakai uangmu untuk beli pengalaman. Misalkan traktir temen, ngobrol selama 2 jam. Nah, pengalaman ngobrol dan makan barengnya itulah yang sebenarnya lebih long lasting happiness-nya ketimbang makanan yang dimakan. Kita makan makanan enak buat diri sendiri, happy-nya mungkin ya 15 menit. Tapi ketika kita ngobrol, makan enak sambil ngobrol 2 jam, kita dapat insight, kita dikuatkan, kita dapat engagement relationship yang real. Nah, itu happiness-nya bisa beberapa hari. Bahkan bisa create meaning, kita bisa punya makna di dalam sejarah kehidupan yang kita jalani. Nah, ini yang dimaksud dengan membeli pengalaman. Lalu yang ketiga, pakai uangmu untuk membeli waktu. Maksudnya gimana? Yaitu bayar orang lain untuk melakukan hal-hal yang memang bikin kamu nggak happy gitu kan. Makanya dikatakan kalau orang punya uang lebih, sebenarnya keunggulan dia adalah dia bisa membeli pilihan. Kalau orang uangnya terbatas, pilihannya terbatas. Kadang-kadang dia terpaksa harus lakukan hal-hal yang dia nggak suka. Tapi kalau dia punya uang lebih, dia bisa membeli waktu
membuat orang lain melakukan hal-hal yang dia nggak suka untuk dilakukan, sehingga dia bisa pakai waktunya untuk melakukan hal-hal yang memang bikin dia happy. Ya, disinilah makanya dikatakan uang tanda kutip sebenarnya bisa membeli waktu, bisa membeli happiness, walaupun punya keterbatasan. Nah, makanya kalau disimpulkan, memang uang bisa sebenarnya membeli kebahagiaan. Dalam artian bukan kita beli hormon bahagia gitu ya, atau waktu uang masuk terus kemudian kita jadi happy gitu ya. Ya memang ada orang-orang yang suka ngumpulin duit sih. Kebahagiaannya adalah ngeliatin angka bertambah di rekening, itu hormon kebahagiaannya muncul. Ada ya orang-orang seperti itu ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah waktu kita punya uang, dan kalau uang itu mungkin lebih daripada yang harusnya kita butuhkan, maka sebenarnya kita bisa memakai uang itu. Kalau kita ngerti cara memakainya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan lebih banyak daripada orang yang tidak ngerti bagaimana cara memakainya. Tapi poin yang sangat penting dari semua pembicaraan ini adalah ketimbang kita terobsesi dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, sebenarnya kita harus mulai lebih fokus kepada apa? Kepada bagaimana memakai uang itu dengan cara yang cerdas. Jadi ya, uang memang bisa membeli kebahagiaan, walaupun ada batasnya dan tergantung bagaimana cara kita memakainya. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalau kamu ingin lebih dalam belajar kecerdasan emosi, ayo segera subscribe di channel YouTube Joshua Iwan Wahyudi atau follow Instagramnya di @joshuaiwanwahyudi.